Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Martin Bang Putri dan rekan saya Asanul Zahwa. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tugas psikologi industri yang berjudul Jenis Produk Industri dan Harapan Industri di tahun 2050. Untuk presentasi pertama akan dimulai oleh Asanul Zahwa. Materi yang kami ambil yaitu tentang industri otomotif. Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mampu berkontribusi besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditopang dengan struktur manufaktur sektor tersebut di dalam negeri yang terintegrasi sehingga turut mendongkrak daya saing hingga kancah global. Pada tahun 2050, kemungkinan industri otomotif akan mengeluarkan transportasi yang nantinya pemerintah Indonesia akan menetapkan target jangka panjang untuk penggunaan transportasi bertenaga listrik. Selanjutnya yaitu harapan industri otomotif. Harapan industri otomotif pada tahun 2050 ini diprediksi akan lebih memakai energi yang lebih ramah lingkungan seperti listrik. Karena saat ini hampir semua alat transportasi menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, sehingga semakin hari sumber energi fosil akan semakin menipis dan jumlah gas sisa pembakaran kendaraan yang semakin tinggi. Yang kedua yaitu saat dalam produksi industri memungkinkan akan menggunakan tenaga surya, dikarenakan tenaga surya lebih ramah lingkungan, lebih murah, dan lebih mudah untuk dipasangkan. Selanjutnya kepada Martin Jung. Pada tahun 2050, diprediksi mayoritas kendaraan ditenagai oleh listrik, dan untuk sumber energinya menggunakan tenaga surya ataupun tenaga listrik yang disimpan di dalam baterai. Adapun beberapa jenis industri otomotif yaitu sepeda motor listrik dan mobil listrik. Kementerian Perindustrian terus mendorong percepatan pengembangan industri sepeda motor listrik dan mobil listrik. Pasalnya, kendaraan listrik dinilai akan memberikan beberapa manfaat dalam sistem transportasi dibandingkan kendaraan konvensional, baik dari aspek lingkungan maupun dari sudut pandang energi. Secara umum, penggunaan tenaga listrik dianggap lebih baik dan ramah lingkungan karena tidak terlalu banyak mengeluarkan asap seperti menggunakan bahan bakar bensin. Yang kedua, kendaraan listrik dapat mengurangi penggunaan energi fosil seperti BBM dan mengurangi BBM untuk menekan defisi neraca pembayaran yang harus diimbangi dari impor. Nah, sebagai patokannya, menurut Ekonomi Institute for Development of Economic dan Finance, Indonesia memiliki sumber baterai listrik dari turunan nikel, dan ini merupakan faktor terbesar Indonesia menggunakan tenaga listrik di tahun 2050. Oke, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.